Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pemerintah Republik Indonesia baru aja nerbitin sebuah peraturan yaitu WFH bagi ASN tertentu pada hari Jumat. Aturan ini sendiri berlaku sejak tanggal 1 April 2026, yaitu kemarin banget ya, lebih tepatnya ya. Jadi dikutip dari kantor berita CNBC Indonesia, Republik Indonesia menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Banyak yang bilang bahwa kebijakan ini merupakan sebuah respons terhadap ancaman krisis BBM yang sedang membayangi dunia. Saya sih setuju ya dengan pandangan ini. Daripada BBM harus dinaikkan atau daripada APBN harus dibebani berlebihan, mendingan perilaku kita, terutama para ASN maksudnya, manusianya yang menggunakan BBM itu perilakunya lah yang harus diubah. Nah, karena namanya juga kebijakan transformasi budaya kerja untuk mendorong efisiensi, produktivitas, dan memaksimalkan jaringan digital dalam komunikasi, tentu kebijakan ini termasuk WFH tapi bukan WFH doang ya. Misalnya satu, pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik ya. Dua, mendorong penggunaan transportasi publik. 3. Efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Nah, dan lain-lain lah ya. Tapi benar ya bahwa WFH adalah salah satu atau sebuah komponen dari kebijakan ini. Teman-teman, kemarin saya nemu sebuah video yang menurut saya ngawur banget. Video statement dari Pak JK, mantan wakil presiden kita, ketika di doorstop. Karena videonya cukup panjang, demi durasi, saya potong point by point aja ya videonya ya. Ingin menghemat energi. Ada dua hal di sini. Kalau di kantor, itu energi yang dipakai seperti ini. Lampu, AC, itu aja sebenarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM. Karena itu berasal dari listrik. Dan listrik itu di Jakarta ini sebagian besar berasal dari PLTU. PLTU itu bahan bakarnya batu bara. Jadi poin pertama, Pak JK bilang WFH nggak ada hubungannya dengan BBM. Karena energi di kantor itu dari listrik, bukan BBM. Teman-teman, Pak JK mungkin nggak pernah ya kena macet. Jadi lupa bahwa WFH salah satunya bertujuan untuk ngurangin kemacetan di jalan. Contoh, di Jakarta ada 1,37 juta ASN yang bekerja untuk pemerintah pusat ya, sebagian besar tinggal di Jakarta, dan sekitar 33.000 yang bekerja untuk pemerintah daerah. Nih catatan aja teman-teman, penduduk Jakarta ada 11 juta jiwa. Jadi setiap pagi orang-orang di Jakarta, termasuk ASN ya, berangkat ke satu titik yang hampir sama, di jam yang juga hampir sama. Dan setiap sore, orang-orang di Jakarta, termasuk ASN, pulang kerja, ya, pulang ke rumah masing-masing dari titik yang sama, ya, pada jam yang juga sama. Tentu traffic di Jakarta jadi macet dong, macet chaos setiap hari pada peak hours. Jadi, pertama, ASN yang nggak harus bekerja aja itu udah ngurangin penggunaan BBM oleh ASN tersebut, ya. Dan kedua, dampaknya pada pengurangan kemacetan juga mengurangi konsumsi BBM, ya. Konsumsi BBM-nya pemakai jalan yang nggak ikutan WFH. Maka logis kalau kemudian pemerintah memiliki dua hitungan, ya. Hitungan pertama, hitungan penghematan langsung pada APBN yaitu senilai 6,2 triliun rupiah, dan kedua, penghematan belanja BBM oleh masyarakat senilai 59 triliun rupiah. Jauh lebih besar yang bakal dirasain oleh masyarakat. Dan total penghematan kolaboratif negeri ini maka mencapai 65 triliun rupiah lebih. Gitu. Jadi Pak JK, ini masih soal penggunaan BBM loh. Ini bukan soal lampu kantor ya, bukan soal AC ruangan dan lain-lain. Kalau soal
pemakaian BBM untuk pegawai karyawan ke kantor itu bisa diatasi dengan mereka harus memakai angkutan umum. Di poin kedua ini, Pak JK menggarisbawahi bahwa penghematan BBM untuk transportasi ASN lebih baik dilakukan dengan mengganti moda transportasi para ASN tersebut ya, dari mobil pribadi ke angkutan umum. Kayaknya teman-teman, Pak JK itu belum melihat kebijakan ini secara lengkap. Atau minimal belum membaca berita-berita yang beredar. Begini, kebijakan ini bukan cuma soal WFH aja, tapi termasuk di dalamnya juga mendorong seluruh ASN untuk naik angkutan umum, baik ASN pemerintah pusat maupun ASN pemerintah daerah. Jadi poin Pak JK itu udah termasuk dan nggak perlu dipertentangkan dengan WFH kalau memang bisa keduanya dilakukan sekaligus. Tapi balik lagi, Pak JK, dampak langsung penggunaan BBM oleh ASN itu nggak banyak. Lawang jumlah ASN itu di seluruh Indonesia cuma 5,9 juta ya menurut BPS. Bandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta orang. Tapi dampak penghematan akibat kelancaran traffic ya, inilah yang ingin dimaksimalkan setidaknya 1 hari dalam seminggu. Efeknya mereka tidak kerja, itu kok layanan pemerintah itu besar sekali. Oke, lanjut ke poin ketiga. Nah, ini saya harus menghela nafas ya ketika melihat bagian ini. Asli, Pak JK memang belum baca kebijakan perubahan perilaku kerja ASN ini kayaknya ya. Begini, Pak JK, untuk layanan publik nggak ada WFH bagi ASN. Ya, saya ulangi lagi, nggak ada WFH bagi ASN. Dan bukan cuma layanan publik yang nggak ikut WFH sehari, tapi juga pendidikan. Ya, jadi sekolah dan layanan publik seperti kesehatan kayak puskesmas dan rumah sakit, layanan keamanan seperti kepolisian, kebersihan dan kependudukan di kelurahan-kelurahan itu semua dikecualikan dari WFH alias tetap ngantor seperti biasa di saat yang lain lagi WFH. Jadi garis bawahi teman-teman bahwa pusat layanan publik ya nggak ada WFH ya guys. Jadi ya saya sarankan Pak JK untuk segera menegur pembisiknya lah agar lain kali itu bisa lebih akurat lagi. Kalau mau seperti dulu yang kita lakukan tahun 2056 waktu krisis, naikkan harga supaya naik harganya bukan hanya pakai BBM, kan punya mobil, punya motor, ya kan? Kalau harga naik itu otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Terakhir, poin keempat, ini yang paling gila ini. Pak JK malah bilang naikin aja harga BBM. Wah, speechless saya. Begini, di saat situasi global yang serba nggak pasti ini, negara justru harus fokus pada mengurangi beban rakyat menggunakan APBN. Bukan malah menambah beban rakyat untuk mengamankan APBN. Mengamankan APBN itu dilakukan sebelum ada krisis mengancam. Ketika krisis mendekat, rakyat yang harus diamankan. Jadi jangan dibolak-balik, Pak. Jadi alhamdulillah pasokan stok BBM aman, ya harga nggak perlu dinaikin, dan APBN tetap sehat. Dikutip dari Detikcom, Pak Menkeu Purbaya bilang, kita masih aman. Ini kan naiknya baru beberapa hari. Kita kan setahun penuh asumsinya 70 USD per barrel. Baru berapa hari aja ini kan. Belum cukup untuk ubah-ubah anggaran, kata Pak Purbaya. Jadi APBN kita itu dalam menentukan subsidi BBM, akhirnya menentukan harga ya, pakai asumsi harga minyak mentah per barel. Ya. Indonesia atau APBN kita pakai asumsi 70 USD per barel untuk sepanjang tahun 2026. Nah, sementara di tahun berjalan ini, mostly harganya itu kemarin-kemarin di bawah 70 USD per barel. Baru belakangan inilah harganya di atas 70 USD per barel. Ya, jadi kan ada margin tuh. Dan secara anggaran, situasi sekarang itu jadi masih aman. Pertanyaannya kemudian kalau situasi memburuk, lantas bagaimana? Harus ngapain? Ya itulah dia kenapa langkah-langkah antisipatif seperti WFH ASN ini diberlakukan ya seperti penjelasan saya tadi. Dan ada lagi rupanya kebijakan penggunaan biofuel B50 juga diberlakukan efektif per 1 Juli 2026.
Nah, poin yang kedua ini soal biofuel ya, yang akan diberlakukan 1 Juli ini bisa menghemat 4 juta kiloliter BBM konvensional atau penghematan senilai 48 triliun rupiah. Ya, merujuk kepada data Kemenq. Jadi, bisa dibilang langkah antisipatif itu diambil untuk mempertebal buffer yang sudah ada atau memperkuat kuda-kuda in case kalau situasi memburuk. Makanya teman-teman, next time kalau presiden bikin kebijakan penghematan ya dan efisiensi, tapi seolah kita nggak lihat ya, kita nggak lihat ada masalah di depan mata. Itu artinya presiden kita visioner, bukan ngada-ngadain yang nggak ada. Sementara untuk Anda para elit, rakyat jangan ditakut-takuti. Apalagi nyuruh pemerintah naikin BBM, sementara Anda hidup kaya raya. BBM naik nih, kelas menengah yang sudah tertekan ini bakal makin tertekan lagi. Jadi kalau Anda kurang info, cari info. Kalau kurang paham, pelajari sampai paham. Rakyat kalau ditakut-takutin terus lakukan panic buying sehingga terjadi antrean dan kelangkaan BBM itu bagaimana dong jadinya? Saya jadi ingat teman-teman kutipan fenomenal Pak Prabowo. Kalau kita tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah setidaknya satu orang. Kalau satu orang pun tidak bisa dibantu, jangan pernah menyusahkan orang lain. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.